Perkenalkan, nama saya Aulia Maharani dengan NIM 25140160119. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu dilatar belakangin dengan era informasi yang masif ini. Kita dibanjiri oleh berbagai jenis tulisan, mulai dari berita daring, blog pribadi, hingga unggahan di media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini menciptakan tantangan besar, terutama bagi pelajar dan akademisi, untuk bisa membedakan antara tulisan yang bersifat populer dan tulisan yang berbasis pada kaidah ilmiah. Seringkali masih terjadi kerancuan dalam memahami esensi dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Banyak yang menganggap KTI hanya sekadar dengan karangan panjang dengan kutipan-kutipan tanpa menyadari bahwa KTI memiliki karakteristik dan tujuan yang jauh lebih dalam. Kurangnya pemahaman dasar ini dapat menghambat proses penelitian, menyebabkan kesalahan metodologi, bahkan berujung pada plagiarisme. Oleh karena itu, penting untuk kembali menekankan dan mengupas tuntas pengertian KTI sebagai landasan fundamental dalam dunia akademis. Nah, pengertian karya tulis ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Menurut Ekososio 1995, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Sedangkan menurut Dewi Wadandriana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan pembangunan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur pengalaman dan penelitian. Ciri-ciri karya tulis ilmiah itu ada produktif. Karya ilmiah yang dibuat penulis harus mudah diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan penulis. Kedua, ada bersifat objektif. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta dan data-data dari hasil analisisnya tidak bisa dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Yang ketiga, ada menggunakan bahasa baku. Jika bahasa dalam karya ilmiah yang dibuat tidak menggunakan bahasa yang baku, maka dapat membuat para pembacanya bingung. Karya tulis ilmiah memiliki sistematika penulisan, yaitu ada bagian awal. Yang pertama, halaman judul yang berisi huruf kapital, mencantumkan nama penulis, nomor induk mahasiswa, perguruan tinggi asal, dan lagunya. Yang kedua ada lembar pengesahan yang berisi memuat judul, nama penulis, dan nama induk mahasiswa, ditandatangani oleh dosen pembimbing dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan lengkap dengan stempel perguruan tinggi dan diberi tanggal sesuai dengan hari pengesahan. Yang ketiga ada prakata dari penulis, dan yang keempat, daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bagian intinya, yang pertama ada pendahuluan, telaah pustaka, yang ketiga ada analisis dan sintesis, keempat simpulan dan rekomendasi. Dan bagian penutupnya yaitu bagian akhir memuat daftar pustaka atau daftar lainnya. Kesimpulan dari materi karya tulis ilmiah ini adalah tulisan sistematis, objektif, dan logis dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan
Ciri sistematika serta etika penulisan seperti citasi dan daftar pustaka penting untuk menjaga keaslian, kredibilitas, dan menghindari plagiarisme. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah harus disusun dengan baik dan benar, mengikuti struktur dan sistematika yang telah ditentukan. Terima kasih. Segitu saja penjelasan saya hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.